Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Bagus Indrawan dengan NIM 2311510354. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Storyboard for Game dengan dosen pengampu Pak Ari Saputra. Oke, baik, pertama-tama ini dia PPT yang sudah saya edit bagian alur game ya. Game saya itu berjudul Hungry Shack. Oke, itu tampilan awalnya. How to play. Nah, yang latar belakangi saya membuat game ini, tentunya saya itu terinspirasi dari game masa kecil saya dulu. Kali ini saya menggunakan Scratch dengan motivasinya itu suka gitu kehidupan di laut dengan tema-tema laut, dan tentunya game masa kecil saya dulu yang pernah saya mainkan di HP Android maupun di PC ya. Saya terinspirasi dari situ. Nah, maka dari itu saya membuat game Hungry Shack ini dengan kemampuan logika pemrograman game yang sudah saya pelajari, tentunya menggunakan aplikasi Scratch atau developer game Scratch ya. Tentunya ini game sederhana 2 dimensi. Nah, tujuan gamenya pemain mengendalikan hiu lapar atau Hungry Shack, memakan mangsa seperti ikan, cumi, kepiting untuk mendapatkan skor, menghindari waktu habis dan rintangan, mengejar konsep petualangan event kondisi di Scratch. Nah, ini untuk desain yang saya buat, saya membuat desain sendiri ya. Ini menggunakan aplikasi Photoshop yang online. Ini desain saya awal, terus saya sempurnakan di warna. Sebenarnya desain-desain ini mentahnya sudah ada, tinggal saya mendesain bagaimana untuk memotong-motong gambar biar jadi logo game saya gitu. Nah, untuk hiunya sendiri ini sudah disediakan di Scratch. Jadi tinggal kita bisa merubah beberapa ekspresi hiu ini, bisa memperbesarkan, misalnya matanya mau lebih dibesarin atau mulutnya lebih digedein, ini bisa. Ini fish, ini crab, dan masih banyak bahan atau karakter dari Scratch ini yang belum saya tampilkan di slide PPT ini ya. Nanti di in game-nya langsung saya jelaskan saja. Nah, ini untuk tampilan awal yang sudah saya desain. Jadi ketika tampilan awal in game, pas dimulai di sini ada tombol play. Itu tombol untuk memulai permainan. Player akan diarahkan memilih mode easy, medium atau hard. Terus di sampingnya ada pengaturan. Tombol pengaturan ini untuk mengatur grafis, tampilan musik, dan efek suara. Bila diaktifkan bisa tidak. Jadi yang ini ada tombol exit. Ketika tombol play ini diklik, spread, nah kemudian player akan diarahkan untuk memilih mode level kesulitan dari game, bisa level easy, medium, dan hard. Nah, mode di sini yang dimaksud itu untuk tingkat kesulitan gamenya. Jadi game easy yang ya mungkin game biasa-biasa aja, standar gitu ya, dengan tingkat kesulitan yang biasa aja. Medium itu mungkin rintangannya nanti akan banyak, ada seperti ubur-ubur beracun, seperti ada batu jatuh harus dihindari gitu. Jika terkena salah satu rintangan itu, skor berkurang dan nyawa akan berkurang. Untuk di in gamenya nanti saya berencana akan memberikan 3 nyawa gitu. Untuk hard sendiri, level yang paling sulit tentunya makin banyak rintangan yang ada gitu. Rintangannya bergerak lebih cepat dari hiu, jadi semaksimal mungkin player harus menghindari. Jadi makin tinggi tingkatannya makin sulit juga permainannya. Seperti itu rencana pembuatan game saya. Nah, ini untuk tampilan loading. Kemudian ini di in game. Nah, terkotak ini ada skor, ada nyawa di in game. Nah, nanti langsung saja kita praktekkan di in game ya, langsung dari Scratch nanti saya presentasikan. Nah, ini saat game over atau saat nyawanya sudah mencapai 0 dan kemudian kalah. Namun di game kali ini karena baru prototipe ya, saya meminta maaf terutama pada Pak Ari, saya belum sempat menyempurnakan gitu. Kurang lebihnya yang dari maksud dan tujuan saya seperti yang di slide PPT ini. Rencananya ini tampilan untuk dari menu intro, in game, kemudian saat game over, kurang lebih seperti ini. Namun ini belum saya realisasikan atau belum saya masukkan item-item gambar
pilihan game over atau pilihan in game yang play awal tadi yang intro. Nah next kedepannya saat gamenya jadi nanti akan saya sempurnakan seperti itu, karena ini saya memburu waktu juga ya, karena bebarengan dengan UAS lain yang bikin project juga yang memakan waktu ya. In gamenya mungkin masih bentuk prototipe, langsung kita praktekkan saja ya habis ini. Nah ini rencana pengembangan yang sudah saya presentasikan di kelas seperti dulu. Saya punya rencana penambahan level dan misi baru ini untuk kedepannya ya, ini untuk pemikiran saya dan rencana saya untuk storyboard for game ini. Ini storyboard yang pengembangan game kedepannya, yaitu menambahkan level dan misi baru, menambahkan variasi tantangan seperti rintangan, bawah laut, waktu terbatas, dan misi khusus berburu ikan besar. Terus sistem evolusi hiu, jadi pemain bisa mengupgrade hiu agar lebih cepat, kuat, dan tahan lama di laut dalam gitu. Terus ada poin dan sistem skor global, ini kalau misalnya gamenya terrealisasi atau bisa terkonek dengan server gitu ya, jadi game online. Jadi saya ingin menambahkan skor global gitu, seperti permainan saya terinspirasi dari permainan cacing atau Worm Iomet, itu kan ada skor global. Jadi semua pemain di dunia yang install game ini tuh mempunyai skor global gitu. Nah di sini untuk memotivasi agar berlomba terus memainkan game ini gitu. Itu untuk rencana saya ke depannya. Terus desain laut dan lebih dinamis, terus efek ombak, arus laut, dan variasi warna laut agar lebih realistis hidup. Mungkin untuk di Secret ini belum bisa ya untuk menambahkan efek ombak, arus laut, atau variasi warna laut. Kalau variasi warna atau background itu bisa, cuma untuk yang lebih 3D atau 3 dimensi kemungkinan saya tidak memakai Secret lagi nantinya gitu. Nah ini pokoknya rencana untuk game kedepannya. Terus efek suara dan musik latar, menambahkan suara hiu, gelembung air, serta musik latar yang menegangkan agar suasana lebih seru. Kita langsung saja ke in gamenya dari Scratch. Nah ini saya mempresentasikan untuk yang bagian intro dulu ya, saya belum edit. Tadi kan rencana saya di tengah sini tombol play, di sebelah kiri sini tombol pengaturan atau setting, di tombol kanan itu tombol exit. Nah kurang lebihnya jika dijalankan seperti ini. Ini logika program yang sudah saya buat. Ketika diklik akan menampilkan, nah ini animasi game yang sudah saya download. Animasinya berbentuk GIF. Repeat until, berarti selalu mengulang kejadian ini. Custom number 50 sampai dari startnya dari terakhir 50, maaf maksudnya. Kita langsung play saja ya. Nah lebih seperti ini. Nah ketika tombol play diklik, harusnya seperti yang di materi slide PPT saya kan diarahkan untuk memilih level kesulitan. Ada easy, hard, medium. Nanti saya tinggal tambahkan di slide kedua ini, tapi saya belum sempat menambahkan karena ini masih bentuk prototipe. Kurang lebih ketika tombol play diklik, nah dia akan menggeser ke slide kedua. Tuh, ini tampilan loadingnya. Nah ini harusnya sudah masuk in game. Nah ini untuk di in gamenya ya. Ini saya sudah menambahkan beberapa logika seperti mendekati PPT saya, tapi belum sempurna. Di sini saya lock dulu di nyawa 1 ya. Nanti saya langsung praktekkan ketika game over itu gimana. Ketika game selesai itu akan terhenti di layar. Langsung saja kita praktekkan. Nah, masih sedikit ngebug. Nah ini untuk yang kedip itu ubur-ubur beracun ya, itu harus dihindari. Jika makan itu nyawa kita akan berkurang, karena ini nyawanya 1 mungkin langsung game over nanti. Nah yang orang nyelam ini seperti bonus, jadi jika memakan ini skornya langsung bertambah 4.
dia akan bergerak mengikuti mouse hiunya. Set. Jika mouse berhenti di sini maka hiu juga akan berhenti. Seperti masih ada bug ya, karena mouse-nya saya tekan, saya tahan. Nah, skornya udah 17, 18. Coba kita praktek untuk ke game overnya ya. Set. Ini kan nyawanya karena ada satu doang langsung game over. Oke. Sekarang saya akan coba edit dulu nyawanya, saya tambahkan ke 3 ya. Saya sudah menambahkan kondisi jika kena racun dia akan bikin efek deep gitu atau efek ghost namanya ketika di spread ini ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Langsung saja kita praktek. Kan nyawanya 3 nih. Aduh, masih ada. Adanya nyawanya saya tambahkan kondisi tidak bisa lebih dari 0, kita tambahkan game over. Nah, jika habis memakan kurang lebih tampilannya akan berkedip. Ini game overnya saya matiin dulu tadi ya, karena saya mau praktekkan kondisi ketika menabrak atau nyawa berkurang dan skor berkurang ketika menabrak rintangan atau racun, seperti itu kurang lebih. Nah, ini dia presentasi dari saya ya Pak Ari Saputra, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akan terus belajar untuk mengembangkan aplikasi untuk membuat game ini. Tentunya masih banyak kurangnya ya, karena di sini saya membuat gamenya sendiri. Ini pure dengan akal dan logika saya sendiri gitu. Ketika saya mencari referensinya dari Google untuk membuat game apa dengan aplikasi Scratch ini yang bisa digunakan gitu. Oh iya, ketika saya memainkan logika ini, ketika logika yang saya buat sendiri mungkin kurang lebihnya masih salah gitu ya. Nah, ini saya jelasin sedikit seperti kemarin saat presentasi ya. Di dalam tampilan awal ini akan menampilkan setting skor itu 0 dan setting nyawa itu 3 gitu. Nah, di sini di bawah nanti akan saya tambahkan kondisi. Ini masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Kemarin itu sudah saya coba, programnya agak panjang gitu ya, sudah lengkap semua tapi masih banyak bug. Entah mungkin logika saya yang masih salah, tapi nanti saya akan terus belajar coba untuk membuat game ini sampai sempurna. Ketika nanti diberi kesempatan untuk mengulang atau bisa diupload ulang, nanti akan saya upload ulang di link YouTube saya yang sama atau di akun YouTube yang sama setelah gamenya semua jadi gitu. Nah, ini kondisi kondisi pengulangan ya. Jadi selama game ini berlangsung maka saya masukkan ke dalam forever gitu. Semua codingan ini logika ini masuk ke dalam forever, dari logika pengulangan. Akan terjadi pengulangan seperti itu lagi gitu. Dimana ketika jika kondisi hiu menyentuh mouse, dia akan mengikuti ini kan arahnya bisa disetting nih, dia mengikuti apa. Nah, di sini bisa ditambahkan kondisi juga untuk nanti kedepannya ya bisa memakai arah keyboard kiri kanan atas bawah atau bisa menggunakan mouse. Ini baru saya setting satu menggunakan mouse saja. Ini not di sini maksudnya ini tambahan ya. Ini sebenarnya tambahan logika. Nah, jika tidak memakai not ini saat mouse berhenti dia akan terus bergerak gitu. Walaupun di diam posisi hidungnya akan bergerak ke kanan kiri kayak gak stabil gitu, tapi not ini berhenti gitu jika mouse dilepas gitu kondisi ini. Seperti ini kurang lebih. Nah, kecepatan hiu berjalan itu 3 step atau 3 langkah. Mengikuti arah mouse, terus di kondisi jika hiu memakan ikan, fish, cumi-cumi atau menyentuh crab atau ikan yang kedua
atau drive ini orang yang menyelam tadi. Nah, ini switch atau custom makan, dia akan membuka mulut memakan dan akan mengapply atau menjalankan sound makan. Ini yang sudah saya download. Nah, ini record hasil suara saya, maksudnya nantinya rencananya itu saat yang menyelam itu mengeluarkan suara gitu seperti halo gitu. Nah, ketika kemakan dia akan meminta tolong help me atau gimana. Tapi ini rencana pengembangannya yang kemarin sudah saya otak-atik seperti itu. Nah, di saat makan ikan dia akan merubah custom posisi membuka mulut, kemudian mengapply suara makan atau sound makan. Jika tidak, dia akan berubah jadi diam, hiu yang diam atau tampilan awal terus. Dan ini kondisi jika hiu menyentuh ubur-ubur racun, ya ini sama, dia akan membuka mulut suatu makan, terus ada suara efek makan racun, yaitu yang tek tadi, cip. Nah, suaranya agak berbeda. Ini hasil downloadan sendiri ya, dari mentahannya dari Google. Terus kemudian nyawanya akan berkurang 1, broadcast kena racun. Jadi hanya menampilkan di atas kepala itu kena racun. Nantinya kemudian di sini akan di sini ada logika sedikit saat terkena racun ya. Saat terkena racun dia akan mereset time. Reset time ini untuk di bawah ini maksudnya setelah 3 detik, hiu kan akan berkedip secara 3 detik. Ini pengulangan repeat until, ya kan mengulang di kondisi yang sama 3 detik. Nah, ini reset time ini untuk setelah 3 detik selesai gitu, maksudnya reset. Dia akan menampilkan kondisi ghost atau transparan gitu ya, berkedip. Nah, ini pengulangannya berkedip untuk jeda waktu 0,1 detik, kemudian terang lagi, kemudian berkedip lagi, seperti itu terus ya, dalam pengulangan. Jadi efeknya jadi kedip gitu, jelas transparan, jelas transparan, jelas transparan, seperti itu. Ini logika yang saya cari sendiri untuk discret. Nah, ini untuk logika yang ubur-ubur beracun tadi ya. Misalnya dia berjalan dengan kecepatan 15 if on edge bounce, ketika setelah sampai tepi dia akan memantul ke tengah lagi. Kemudian saat menyentuh hiu, waktu jeda tunggunya tuh 0,2 detik sebelum dia hilang. Jadi menyentuh hiu dulu, tek, langsung hilang. Nah, hiu akan berkurang, akan menampilkan pengurangan skor ya. Change skor menampilkan skor itu berkurang -3. Jadi skor kita misalnya 17 berkurang 3, jadi sisa 14, seperti itu. Ini waktu tunggu 3 detik, dia maka akan muncul lagi di tempatnya random position. Ini saya taruh di random position, entah bisa di seperti ikan ya, atas, bawah, atau di pojok, kemudian akan ditampilkan. Jika tidak dalam kondisi ini, dia akan tetap di kondisi ditampil kita atau tidak memakan. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk yang ikan sama saja, cuma yang ikan kan tidak ada logika makan racun. Jadi saat dimakan dia menghilang, kemudian ada lagi, seperti itu aja. Ini sama cumi-cumi, cuma bedanya dia menambahkan skor 3 ya, cumi-cumi ini. Nah, waktu jeda tunggunya cumi-cumi ini saya kasih 8 detik, jadi nggak setiap saat muncul. Yang setiap saat muncul itu ikan. Kalau yang cumi-cumi ini menunggu 8 detik dia baru ada lagi. Ketika tidak dimakan, nanti rencananya selama 3 detik tidak termakan, maka dia akan menghilang gitu aja. Jadi termasuknya cumi-cumi ini sama yang ini penyelam ini tentunya ini bonus gitu maksud saya ya. Kurang lebihnya seperti ini Pak presentasi saya untuk yang prototype gamenya, storyboard mata kuliah storyboard game. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada tutur kata saya saat presentasi yang masih salah dan masih banyak kesalahan dalam membuat prototype in game ini. Saya mohon pengarahan dari Bapak Ari Saputra agar dijelaskan dan untuk belajar saya ke depannya lagi. Terima kasih. Saya Hadi Bagus Indrayawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.